Shalom saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, bersyukur untuk berkat Tuhan yang selalu menyertai kita sehingga hari ini kita dapat diberikan kesempatan kembali untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga hari ini kita dapat kembali bersekutu dan membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Kau berkati agar proses perenungan hari ini dapat berjalan dari awal sampai akhir dengan lancar dan kami bisa mengerti apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau yang berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan, tema renungan pada hari ini adalah rekan kerja dan keluarga Paulus yang terambil dari Roma pasal 16. Saya akan membacakan beberapa ayat pokok, tetapi saya juga menghimbau saudara-saudara sekalian dapat membacanya secara keseluruhan. Untuk bacaan hari ini, saya akan membacanya dari Alkitab Baru terjemahan edisi yang kedua. Roma pasal 16 ayat 17-19 berikut bunyinya. Peringatan. Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang menimbulkan perpecahan dan batu sandungan, bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Hindarilah mereka, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dengan kata-kata yang muluk-muluk dan bahasa yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu, aku bersukacita tentang kamu. Namun, aku ingin supaya kamu bijaksana dalam hal yang baik dan bersih terhadap hal yang jahat. Saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan, dalam bacaan pada hari ini kita mengenal bahwa Rasul Paulus merupakan sosok yang sangat ramah dan mudah bergaul dengan orang-orang, sehingga ia pun mudah bekerja dalam suatu tim. Dengan kelebihan yang Paulus miliki ini membuat Paulus juga memiliki tekad untuk membangun keluarga secara rohani. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya nama-nama yang disebutkan dalam surat tersebut. Dan dari banyaknya nama-nama tersebut ini juga menunjukkan bahwa Paulus menjunjung tinggi kesetaraan antara laki-laki dan wanita, karena banyaknya juga nama-nama wanita yang ia sebut sebagai rekan kerja. Setiap nama-nama yang disebutkan tersebut juga memiliki posisi penting dalam hatinya dan ia menghargai setiap sumbangsi yang rekan kerja mereka berikan. Walaupun secara langsung Rasul Paulus belum mengenal mereka secara dalam. Selain itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan keluarga rohani yang Rasul Paulus bentuk tersebut, ini juga menunjukkan bahwa anggota-anggotanya itu berasal dari berbagai latar belakang maupun status sosial. Dan hal ini mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita membangun suatu keluarga secara rohani, janganlah kita menutup lingkup tersebut hanya kepada anggota-anggota yang mungkin sama dengan kita latar belakangnya ataupun status sosialnya. Karena perlu kita ingat bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan keberagaman yang ada. Dan perlu kita ingat bahwa dengan keberagaman tersebut kita telah dipersatukan dengan Injil dan melalui iman Kristus sebagai satu kesatuan keluarga rohani. Dan Rasul Paulus pun mengingatkan pada jemaat Roma untuk saling berperilaku sebagai rekan kerja dan keluarga, seperti saling menghargai, saling mengakui, saling mendorong, saling menguatkan, dan saling mengingatkan satu sama lain ketika banyaknya godaan-godaan duniawi yang mungkin menghancurkan mereka atau menggoyahkan mereka untuk memperpecah keluarga besar Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sebagai umat Kristiani di zaman sekarang kita juga tidak bisa hidup sendiri. Karena kita tetap membutuhkan umat-umat ataupun umat Kristiani lainnya untuk saling bertumbuh dan saling menguatkan. Hal yang kecil yang bisa kita lakukan adalah dengan mengikuti komunitas kecil ataupun persekutuan. Karena dari situ kita bisa mengenal sesama rekan kerja ataupun umat Kristiani lainnya untuk saling menguatkan. Dan sebagai umat Kristiani, janganlah ragu untuk mengambil pelayanan, karena sekecil apapun pekerjaan yang kita lakukan, semudah ataupun sesimpel apapun, tetap memiliki dampak dan bermakna bagi orang lain. Dan dengan kesempatan melayani, kita juga bisa bekerja sama dengan rekan kerja sesama gereja kita untuk membangun apa yang Tuhan inginkan kerjakan dalam kehidupan kita.
Dan perlu kita ingat juga pekerjaan Tuhan yang telah dipercayakan kepada kita sebagai umat-Nya itu membutuhkan dukungan dari banyak pihak sehingga kita tidak bisa bekerja sendiri. Dengan adanya dukungan dari banyak pihak dan saling bekerja sama, tentunya Injil pun dapat disebarkan luaskan dan terdengar sampai seluruh dunia. Saudara-saudara yang terkasih, apakah kita sebagai umat Kristiani telah memiliki kesadaran penuh untuk bekerja sama dalam suatu gereja membangun apa yang Tuhan impikan kepada kita untuk kita lakukan dalam dunia ini? Semoga saudara-saudara kasih dapat saling berkontribusi untuk mewujudkan pekerjaan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini, sehingga hari ini perenungan dapat berjalan dari awal sampai akhir dengan lancar. Terima kasih Tuhan untuk perenungan hari ini, sehingga dapat mengingatkan kepada kita untuk peran dan posisi kita sebagai rekan kerja itu membutuhkan satu sama lain untuk membangun apa yang ingin kami kerjakan dalam dunia ini. Kiranya dengan komunitas atau persekutuan yang telah Engkau berikan juga dapat menguatkan kami sehari-hari menjalani kehidupan. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau yang berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.